Hari ini kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan program atau menggunakan software SPSS. Di sini saya menggunakan IBM SPSS 24. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Bagi teman-teman, saudara-saudari sekalian yang belum punya SPSS, silakan download saja di Google. Cari saja yang model mod atau yang crack. Beginilah tampilan dasar dari SPSS. Kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan program SPSS ini dari contoh soal yang ada di buku evaluasi pembelajaran. Di sini saya sudah buka datanya, ada dua. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua esai. Kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas pilihan ganda dan esai secara bergantian. Oke, apabila kalian menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang kalian lakukan adalah kalian jumlahkan hasil dari butir skor item yang ada. Lalu kalian drag sampai bawah. Didapatlah hasil dari penjumlahan dari setiap responden. Oke, untuk mengingat kembali saya jelaskan kembali dari sini ada nomor responden. Di sini nomor responden adalah testi atau orang atau sampel yang menjadi objek atau orang yang akan kita lakukan atau kita ambil nilainya. Lalu di sini ada skor untuk butir item nomor adalah berapa banyak soal yang disediakan di dalam satu tes. Di sini ada 10 soal, lalu di sini ada 20 orang yang mengikuti tes. Dengan hasil yang didapat 8, 4, 5 dan seterusnya. Lalu kalian copy mulai dari satu sini sampai sini. Kalian lakukan pengkopian atau Ctrl C. Lalu buka di aplikasi SPSS-nya. Kalian taruh di sini dengan Ctrl paste. Nah, tampilan di sini masih sangat tidak beraturan. Lalu kalian ke sebelah kiri di bawah ada variable view, kalian klik. Di sini ada nama, kalian ganti soal 1, soal 2 sampai seterusnya. Lalu di kolom desimal kalian jadikan 0 saja. Setelah nama dan desimalnya diganti, abaikan yang lain, kalian kembali lagi ke data view. Nah, terlihat di sini datanya sudah mulai rapi dan kelihatan. Lalu, kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan adalah klik analisis atau analyze. Lalu kita pilih correlate atau korelasi, lalu pilih bivariate. Klik. Pindahkan semua dari kolom kiri ke kolom kanan. Ctrl A saja. Diblok semua. Lalu kita klik OK. Nanti akan keluar hasil korelasi seperti ini. Langkah berikutnya, apa yang akan kita lakukan pada hasil korelasi seperti ini? Oke. Di sini saya sebuah catatan saya buka. Saya tulis bahwa ketentuan pengambilan keputusan uji validitas itu ada dua. Yang pertama, kita bisa membandingkan R hitung dengan R tabel. Lalu yang kedua, kita bisa membandingkan nilai signifikansi yang ada. Oke, kita akan coba dulu cara yang pertama. Mungkin kalian bingung dari mana dapat R tabel. Oke, untuk mencari nilai R tabel,
Yang pertama kita lakukan adalah menggunakan rumus di mana N dikurang 2. Ini untuk mencari derajat kebebasan, di mana N adalah jumlah sampel atau jumlah orang yang ikut tes. Di sini ada sebanyak 20 orang. 20 dikurang 2 sama dengan 18. Lalu taraf kesalahan untuk ilmu sosial itu 5%, sama dengan 0,05. Lalu kita buka R tabelnya. Untuk mencari R tabel dari 18 dan 0,05 kita lihat dari sini. Ini 0,05, di sini 18. Kita tarik, berarti 0,4438. Maka R tabel 0,4438. Nah, apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka dia valid. Kalau R hitungnya lebih kecil dari nilai R tabel, maka dia tidak valid. Kita lihat di sini. Yang pertama, persen korelasinya 0,623. 0,623 lebih besar dari 0,4438, maka yang pertama valid. Dan seterusnya. Begitu cara melihat hasil uji validitas di SPSS. Lalu kita coba cara yang kedua. Kita akan membandingkan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,050, maka dia tidak valid. Tapi kalau dia lebih kecil dari 0,050, maka dia valid. Lihatnya di mana? Di sini. Signifikansi 2 telet atau 2 ekor 0,003, lebih kecil dari 0,050, maka dia valid. Selanjutnya kita akan mencari hasil dari reliabilitas. Dari soal pilihan ganda tadi, kita langsung klik analyze. Lalu kita klik di sini ada scale. Setelah scale kita pilih reliability analysis. Kalian copy semuanya dari kolom kiri ke kolom kanan, lalu klik OK. Oke, di sini ada reliabilitas. Kita lihat dulu catatan saya. Saya buat di sini. Oke, untuk mengambil keputusan uji reliabilitas, kita mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama, apabila nilai count branch alpha-nya lebih besar dari 0,70, maka dia reliable. Apabila nilai count branch alpha-nya lebih kecil dari 0,70, maka dia tidak reliable. Kita lihat di hasil penelitian kita, nilai count branch alpha 0,736. 0,736 lebih besar dari 0,70 atau 700. Maka soal yang kita buat itu reliable atau dapat dipercaya. Kalau kalian masih bingung atau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau di WA group atau secara personal. Oke?